Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak dan salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan materi MPLS daring, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bu Ririn Yulianti dan di sini saya menjabat sebagai Wakil Kurikulum SMK Rodotul Ulum Kromengan. Oke, jadi selama ini kita sudah menjalani dan sampai saat ini pun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang mana kita diharuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun MPLS secara daring. Oleh karena itu, di sini kami Bapak Ibu guru juga akan memberikan materi secara daring kepada kalian semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah mengikuti kegiatan MPLS daring ini dan semoga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS daring ini sampai hari terakhir yaitu pada hari Rabu. Oke, di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah tentang visi dari SMK Rodotul Ulum Kromengan. Visi kita di sini adalah untuk menciptakan lulusan yang bertakwa, berkualitas, dan handal dalam bidang iptek. Jadi di sini nanti kalian lulus tidak hanya kalian mempunyai budi pekerti yang baik, tetapi kalian juga mempunyai profesionalitas yang berkualitas dan juga mengampu atau mempunyai iptek yang luas. Jadi itu tujuan kami. Jadi kalian tidak akan menyesal telah bersekolah di SMK Rodotul Ulum Kromengan. Yang selanjutnya adalah tentang visi SMK Rodotul Ulum Kromengan. Visi kita adalah yang pertama mewujudkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lengkap, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini kita nanti akan mengacu kepada KTSP kurikulum K13 revisi yang mana kalian tetap harus memperbanyak kegiatan kalian, tidak hanya teori tetapi juga praktek. Yang kedua, mengembangkan sistem pendidikan menengah kejuruan yang adaptif, fleksibel, dan berwawasan global. Jadi di sini kalian bersekolah di sini tidak hanya materi saja, tapi juga kalian harus bisa praktek dan juga menghasilkan output yang mampu sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sudah jelas ya, kalau yang namanya pembelajaran itu harus efektif. Efektif itu artinya kalian mampu memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan juga kalian merasa senang. Kalian tidak merasa terbebani dengan hanya teori materi, tetapi kita juga akan praktek dan langsung terjun ke lapangan juga. Yang selanjutnya adalah mengembangkan iklim belajar dan sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maksudnya di sini kalian baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Jadi kita sesuaikan ketakwaan kita. Jadi tidak hanya materi, kalian juga mempunyai dididik untuk menjadi siswa yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah mewujudkan penilaian autentik pada kompetisi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi kalian tidak hanya sikap, pengetahuan, tetapi juga kemampuan kalian dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan maupun ketika kalian melamar di sebuah perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Yang selanjutnya adalah meningkatkan prestasi lulusan. Yang jelas di sini adalah tujuan kita setiap tahun lulusan kita harus meningkat. Jadi misalkan sekarang lulusan kita pintar mengedit video, lulusan kita selanjutnya harus lebih dari itu ya. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan olahraga dan seni. Jadi yang namanya sekolah walaupun kejuruan, tetapi kita harus menekankan juga anak-anak bisa misalkan bola voli atau juga futsal dan juga seni misalkan menari atau dan lain-lainnya. Jadi di sini kita tidak hanya fokus ke kejuruan saja, tetapi juga kemampuan bakat dan minat kalian yang akan kita asah selama kalian bersekolah di SMK RU Kromengan. Yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, dan bersih. Itu jelas ya, yang mana
lingkungan sekolah yang aman, tapi yang pasti membuat kalian betah bersekolah di sini. Yang selanjutnya adalah memiliki tenaga guru bersertifikasi profesional. Ini jelas ya, jadi yang namanya misalkan kalian jurusan MM, jadi nanti yang mengajar kalian adalah guru yang mempunyai lulusan kejuruan. Jadi misalkan Eskom, ada juga yang lulusan S2 yang akan mengajar kalian untuk mencetak output yang berkualitas. Selanjutnya adalah mewujudkan fasilitas sekolah yang interaktif, relevan, dan berbasis IT. Itu juga jelas. Jadi, yang mana kita di sini akan membuat kalian itu pintar iptek, pintar apapun. Intinya ketika kalian lulus di sini, kalian sudah bisa beradaptasi di lingkungan pekerjaan maupun ketika di luar atau di instansi ya. Jadi itu tadi adalah visi misi dari SMK Rodotul Ulum Kromengan kita yang tercinta, atau biasanya kalian itu memanggilnya itu SMK Taman Ilmu Kromengan. Jadi saya harap kalian akan betah sekolah di sini dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Kalian ikuti MPLS sampai akhir. Dan pastinya jangan lupa mengerjakan semua tugas dari ibu guru agar ketika kalian lulus dari sini, kalian paham semua materi, bisa mempraktekkan kegiatannya baik melalui PKL maupun melalui kegiatan kewirausahaan di sekolah. Intinya kalian mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Insya Allah kalian akan menjadi lulusan yang profesional dan berkualitas. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua karena sudah mendengarkan materi dari saya tentang visi misi sekolah tadi. Yang jelas, jika kalian bersekolah di sini, kalian akan memiliki hasil yang berkualitas dan kalian tidak akan menyesal sekolah di sini. Dan jangan lupa letak sekolah kita yaitu ada di belakang dari SMP Dharma Wanita Kromengan ya. Yang selanjutnya di sini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa setelah kalian melaksanakan MPLS ini mulai dari hari Senin sampai Rabu, hari Kamis kalian sudah melakukan pembelajaran yang mana karena kita sedang melaksanakan PKKM yang diterapkan oleh pemerintah, sementara kita akan melakukan pembelajaran secara daring yang mana nanti jadwal pelajarannya akan saya share setelah kalian selesai melaksanakan MPLS. Dan jangan lupa setiap tugas yang diberikan oleh pembina dari MPLS ini harus kalian kerjakan ya. Oke, yang selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan tentang tata tertib selama kalian menjadi siswa di sini. Yang pertama, yang kita nilai dari tata tertib di sini adalah dari kelakuan kalian, disiplin kalian, dan kerajinan kalian atau kesopanan dalam hal berpakaian, yang mana dari semua tata tertib tadi ada poinnya. Jadi jika kalian melebihi poin yang ditentukan oleh sekolah, kalian akan dipanggil oleh guru BK maupun kesiswaan. Akan diberi yang pertama adalah peringatan, yang kedua peringatan. Jika peringatan 1 dan 2 sudah dilaksanakan dan kalian tetap melanggar peraturan, kalian akan dipanggil ke ruang BK maupun ke ruang kesiswaan. Oke, yang pertama yang kita bahas tatipnya adalah tentang kelakuan kalian, yang mana di sini yang paling tidak bisa ditoleransi yaitu membawa atau mengkonsumsi miras, ganja, narkoba. Itu sangat diharamkan di sini. Jadi kalian akan langsung dikeluarkan jika kalian mengkonsumsi hal-hal tersebut. Yang kedua adalah membawa, menonton, atau mengedarkan video porno. Itu kalian juga tidak boleh. Terus melakukan tindak pidana, terus mengintimidasi guru, kepala sekolah maupun staf. Jadi seluruh keluarga yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru maupun penjaga keamanan, itu kalian harus menghormati semuanya. Kalian juga dilarang merampas, mencuri, itu sangat dilarang. Jadi kalian harus mematuhi semua peraturan ini selama kalian bersekolah. Kalian juga dilarang memalsukan stempel, memalsukan tanda tangan orang tua. Jadi
jika kita meminta tanda tangan, kalian harus langsung memberikan ke orang tua. Jika ada undangan atau kesanggupan apapun, kalian harus benar-benar menyampaikan informasi dari sekolah kepada orang tua. Jadi tidak ada yang dimanipulasi atau dipalsukan. Yang selanjutnya, kalian juga tidak boleh mencoret sarana dan prasarana sekolah. Kalian harus menjaga agar sekolah kalian tetap aman, bersih. Selanjutnya juga berada di kantin atau tempat parkir pada saat pembelajaran itu juga dilarang. Jadi sebelum kalian selesai pembelajaran, kalian tidak diperkenankan untuk keluar dari kelas. Selanjutnya yang tidak boleh juga adalah mencontek. Jelas ya, kalau kalian mencontek itu tidak boleh. Yang namanya ujian maupun mengerjakan itu juga kalian yang rugi sendiri, karena yang mencontek kalian tidak akan bisa pintar. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan HP, ponsel. Jadi misalkan ada gurunya, tolonglah HP-nya itu ditaruh dulu. Jadi jangan ada gurunya, kalian masih mainan ponsel. Itu berarti kalian tidak sopan dan itu sudah masuk pelanggaran tatib. Itu ya, jadi tolong diketahui apa saja yang dilarang selama kalian bersekolah di sini. Yang selanjutnya adalah tentang kerajinan. Jadi kalau kita tidak sedang dalam masa COVID atau pandemi, biasanya kita setiap Senin pagi melaksanakan upacara bendera. Jadi upacara bendera ini harus kalian ikuti. Terus juga absen, yang misalkan kalian tidak masuk, sakit, izin, harus memberi surat keterangan izin kepada wali kelas. Terus juga kalau diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, segera dikerjakan. Juga tidak diperkenankan terlambat. Jadi misalkan masuknya jam 7, kalian juga masuk jam 7. Itu ya. Tolong kalian pahami dengan baik-baik semua peraturan ini. Yang ketiga adalah tentang kerapian. Dilarang. Jadi selama kalian bersekolah di sini, kalian dilarang punya tato. Tato dilarang. Tindian dilarang. Terus rambutnya disemir dilarang. Dilarang memakai hair extension. Terus eyelash, pakai make up berlebihan itu tidak boleh. Terus memakai ikat pinggang harus sesuai ketentuan. Jadi kalau kalian pakai ikat pinggang yang banyak corak-coraknya itu tidak boleh atau dilarang. Terus juga tidak, untuk siswa laki-laki tidak boleh mengenakan kalung, itu juga boleh. Terus pakai jaket atau sweater itu diperbolehkan hanya kalian jika mendapat izin dari guru. Misalkan ada keterangan karena kalian benar-benar sakit atau apa. Jadi kalau selama di dalam kelas, tolong jaket atau sweater itu dilepas. Itu mungkin itu salah satu dari beberapa pelanggaran. Nanti untuk tata tertib dan pelanggaran yang lainnya bisa kalian baca ketika kalian selesai MPLS ini, atau misalkan karena kita kan masih daring ya, tetapi kalian ingin mengetahui bagaimana sih kondisi sekolahan kita, bagaimana kalian bisa mengunjungi ke sekolah atau mungkin bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang jelas tetap mengikuti prokes, menggunakan masker ketika keluar, selalu memakai hand sanitizer, dan cuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah. Jadi jangan lupa tetap ya, semoga kalian tetap diberi kesehatan selalu dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa.
誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を